Aku tak pernah menyangka bahwa pengalaman KKN-ku akan menjadi salah satu kisah paling menakutkan dalam hidupku. Ketika aku mendaftar untuk program kuliah kerja nyata, aku hanya berpikir bahwa ini akan menjadi salah satu cara untuk mendapatkan kredit kuliah dan membantu masyarakat. Tapi ternyata, itu lebih dari sekedar program kuliah. Aku dan 5 teman sekelompokku tiba di desa terpencil itu pada siang hari yang cerah. Udara segar dan pemandangan hijau seolah menyambut kami dengan ramah. Namun, ada sesuatu yang terasa berbeda saat kami melangkah lebih jauh ke dalam desa. Seolah-olah ada sesuatu yang mengintai dari balik pepohonan yang rindang. "Kita tinggal di mana?" tanya Rina, salah satu anggota kelompokku. Pak Kepala Desa yang menyambut kami menjawab, "Kalian akan tinggal di posko lama di ujung desa. Sudah lama tidak digunakan, tapi saya pastikan kondisinya masih baik." Kami mengangguk dan mengikuti arahan beliau. Kami sampai di posko itu, sebuah bangunan tua yang tampak seperti rumah panggung besar. Meskipun sudah lama tidak digunakan, kondisinya terlihat masih cukup baik, meski ada beberapa bagian yang berdebu dan sarang laba-laba di sudut-sudutnya. Malam pertama kami di posko itu terasa biasa saja. Kami semua lelah setelah perjalanan jauh, jadi setelah makan malam sederhana, kami langsung tidur. Namun, malam itu aku terbangun oleh suara aneh, seperti suara kain yang bergesekan dengan lantai kayu. Aku melihat ke sekeliling kamar, tapi tidak ada yang aneh. Kupikir mungkin itu hanya imajinasiku saja. Pagi harinya, aku menceritakan pengalaman itu kepada teman-temanku, tapi mereka hanya tertawa dan menganggap aku terlalu lelah. "Ah, kamu mungkin terlalu capek, jadi berhalusinasi," kata Budi sambil tertawa. Aku mencoba mengabaikan perasaan aneh itu dan fokus pada tugas kami di desa. Hari-hari berlalu dengan cepat, kami membantu warga dengan berbagai kegiatan, dari mengajar anak-anak hingga membantu di ladang. Namun, setiap malam, aku selalu merasa ada yang mengawasi. Malam-malam di posko semakin terasa mencekam. Suatu malam, kami diundang makan malam di rumah salah satu warga, Pak Jono. Sambil menikmati hidangan sederhana, Pak Jono mulai bercerita tentang kisah-kisah seram di desa ini. Salah satunya adalah tentang posko yang kami tinggali. "Dulu, posko itu adalah rumah seorang dukun," kata Pak Jono dengan suara pelan. "Dukun itu terkenal jahat. Banyak orang mengatakan bahwa dia sering berkomunikasi dengan roh-roh jahat. Sampai suatu hari, dia ditemukan tewas dengan cara yang mengerikan di rumah itu. Sejak saat itu, banyak warga yang melihat penampakan pocong di sekitar posko." Kami semua terdiam, merasakan bulu kuduk meremang. Tapi lagi-lagi, kami mencoba mengabaikan cerita itu dan berusaha tidur nyenyak malam itu. Malam itu, aku terbangun lagi. Kali ini, suara gesekan itu lebih jelas. Seolah-olah ada sesuatu yang menyeret kain di lantai kayu. Jantungku berdetak kencang. Aku mencoba mengintip dari balik selimutku dan apa yang kulihat membuat darahku membeku. Di sudut kamar, ada sosok pocong. Matanya menatap tajam ke arahku. Aku ingin berteriak, tapi suaraku tertahan di tenggorokan. Sosok itu bergerak mendekat, dan semakin mendekat, hingga akhirnya menghilang begitu saja. Pagi harinya, aku memberanikan diri menceritakan apa yang kulihat kepada teman-temanku. Kali ini, mereka tidak menertawakan. Rina bahkan mengaku bahwa dia juga pernah melihat bayangan aneh di luar jendela kamarnya. Kami memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh tentang sejarah posko itu. Kami bertanya kepada warga, dan banyak dari mereka yang mengakui bahwa posko itu memang angker. Beberapa warga bahkan bercerita bahwa mereka sering mendengar suara-suara aneh di malam hari. Pak Kepala Desa akhirnya menceritakan lebih detail tentang kejadian yang menimpa dukun itu. Ternyata, dukun itu tewas secara misterius dan tubuhnya ditemukan dalam keadaan terbungkus kain kafan, seperti pocong. Banyak yang percaya bahwa arwahnya masih gentayangan dan mencari pembalasan. Kami memutuskan untuk melakukan sesuatu. Kami tidak bisa terus-menerus diganggu seperti ini. Atas saran Pak Jono, kami mengundang seorang dukun yang dikenal bisa mengusir roh jahat. Malam itu, dukun tersebut datang ke posko dan melakukan ritual. Dukun itu membakar kemenyan dan mengucapkan mantra-mantra. Kami semua mengikuti instruksinya. Duduk melingkar sambil memegang tangan satu sama lain. Dukun itu berkata bahwa arwah dukun jahat itu sangat kuat dan membutuhkan waktu untuk bisa diusir.
Malam itu, setelah ritual selesai, kami semua merasa sedikit lega. Tapi saat tengah malam, suara gesekan itu kembali terdengar, lebih keras dari sebelumnya. Kami semua terbangun dan berkumpul di ruang tengah. Pocong itu muncul lagi. Kali ini lebih jelas. Matanya merah menyala, menatap kami dengan penuh amarah. Dukun yang kami undang langsung berdiri dan mulai mengucapkan mantra-mantra keras. Pocong itu mendekat, tapi setiap kali dukun mengucapkan mantra, sosok itu mundur sedikit. Pertarungan antara dukun dan pocong berlangsung sengit. Suara mantra bercampur dengan suara gesekan kain dan angin yang berhembus kencang. Akhirnya, dengan satu teriakan keras dari dukun, pocong itu menghilang. Kami semua terdiam, terengah-engah. Dukun itu berkata bahwa arwah dukun jahat itu sudah pergi. Tapi kami harus berhati-hati karena bisa saja arwah itu kembali. Pagi harinya, kami mengemas barang-barang kami dan memutuskan untuk pindah ke tempat lain di desa. Kami tidak ingin mengambil risiko lagi. Meski demikian, pengalaman itu meninggalkan bekas mendalam di hati kami. Setiap malam, aku masih teringat akan sosok pocong itu, matanya yang merah, dan suara gesekan kain yang mengerikan. Kami melanjutkan kegiatan kami dengan hati-hati, berusaha untuk tidak terlalu memikirkan kejadian di posko. Kami mencoba fokus pada tugas-tugas kami dan berusaha membantu warga sebaik mungkin. Meski demikian, pengalaman di posko itu mengajarkan kami banyak hal. Kami belajar tentang keberanian, kebersamaan, dan bagaimana menghadapi ketakutan terbesar kami. Setelah kuliah kerja nyata selesai, kami kembali ke kota dengan cerita-cerita yang akan selalu kami kenang. Bagi banyak orang, kuliah kerja nyata ini mungkin hanya program kuliah biasa. Tapi bagi kami, itu adalah pengalaman yang tidak akan pernah terlupakan. Pengalaman yang mengajarkan kami bahwa ada hal-hal di dunia ini yang tidak bisa dijelaskan dengan logika semata. Saat kami kembali ke kota, kami merasakan kelegaan yang luar biasa. Udara perkotaan yang penuh polusi terasa lebih segar dibandingkan suasana mencekam di posko. Kami melanjutkan kehidupan kami sebagai mahasiswa. Tapi cerita tentang posko angker itu selalu menjadi topik pembicaraan di antara kami. Setiap kali kami berkumpul, ada saja yang mengingatkan tentang pengalaman mengerikan itu. Dan meskipun kami sudah kembali ke kehidupan normal, bayangan tentang sosok pocong itu selalu ada di sudut pikiran kami. Meski waktu terus berlalu, aku tidak bisa melupakan pengalaman itu. Setiap kali aku mendengar suara gesekan kain, aku langsung teringat malam-malam mencekam di posko. Teman-temanku juga mengaku sering bermimpi buruk tentang pocong itu. Suatu hari, aku menerima surat dari Pak Jono. Dia bercerita bahwa sejak kami pindah dari posko, warga desa merasa lebih tenang. Tidak ada lagi penampakan pocong atau suara-suara aneh. Pak Jono berterima kasih karena kami telah membantu mengusir arwah dukun jahat itu. Namun, di akhir suratnya, Pak Jono menulis sesuatu yang membuat bulu kuduku merinding. Dia berkata bahwa beberapa hari terakhir, warga mulai mendengar suara gesekan kain lagi, seolah-olah arwah itu belum benar-benar pergi. Dengan perasaan campur aduk, aku memutuskan untuk kembali ke desa bersama beberapa teman KKN-ku. Kami merasa bertanggung jawab dan ingin memastikan bahwa arwah itu benar-benar sudah pergi. Ketika kami tiba di desa, suasana terasa lebih tenang, tapi kami bisa merasakan ketegangan di antara warga. Pak Jono menyambut kami dengan hangat, tapi aku bisa melihat kekhawatiran di matanya. Sudah beberapa malam ini, suara itu kembali terdengar, katanya dengan suara pelan. Kami memutuskan untuk menginap di posko lagi. Malam itu, kami duduk melingkar di ruang tengah, mengingat kembali malam-malam mencekam yang pernah kami alami. Kami berharap bahwa suara gesekan kain itu hanya imajinasi warga. Namun, sekitar tengah malam, suara itu kembali terdengar, jantungku berdebar kencang, kami semua terdiam, menunggu dengan napas tertahan. Sosok pocong itu muncul lagi, lebih jelas dan lebih menyeramkan dari sebelumnya. Kami tahu bahwa kami tidak bisa lari, kami harus menghadapi ketakutan ini sekali lagi. Dengan berani, kami berdiri dan mulai mengucapkan doa-doa yang diajarkan oleh dukun. Pocong itu mendekat, tapi kali ini, kami tidak merasa takut. Kami merasa ada kekuatan yang melindungi kami. Sosok pocong itu berhenti beberapa langkah dari kami. Matanya merah menyala. Tapi kemudian,
Perlahan-lahan, dia mulai menghilang, seolah-olah ditarik oleh kekuatan yang lebih besar. Setelah sosok pocong itu menghilang, suasana menjadi tenang. Kami semua merasa lega. Pak Jono dan beberapa warga datang untuk melihat apa yang terjadi. Kami menceritakan pengalaman kami dan mereka merasa bersyukur karena teror itu akhirnya berakhir. Kami kembali ke kota dengan perasaan lega. Meskipun pengalaman itu menakutkan, kami merasa bangga karena kami bisa menghadapinya bersama-sama. Dan meskipun bayangan pocong itu masih menghantui pikiran kami tahu bahwa kami telah melakukan sesuatu yang baik untuk desa itu. Pengalaman kuliah kerja nyata di desa terpencil itu selalu akan menjadi kenangan yang tak terlupakan bagi kami. Meskipun penuh dengan ketakutan dan teror, itu juga mengajarkan kami tentang keberanian, kebersamaan, dan bagaimana menghadapi hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Setiap kali kami berkumpul, cerita tentang pocong di posko itu selalu menjadi topik pembicaraan. Dan meskipun kami sekarang sudah menjalani kehidupan masing-masing, kami tahu bahwa pengalaman itu telah mengikat kami dengan cara yang unik dan mendalam. KKN mungkin hanya program kuliah bagi banyak orang, tapi bagi kami, itu adalah pengalaman yang mengubah hidup.